Tidak akan lama lagi kita itu akan segera melakukan pelaporan BKD berdasarkan dari hasil kinerja kita pada semester ini. Namun masih ada beberapa dosen yang bahkan mau menjelang mau pelaporan itu kewajiban khususnya itu belum terpenuhi. Lalu bagaimana caranya biar nanti kewajiban khusus itu bisa segera terpenuhi? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan beberapa hari yang lalu ada yang secara khusus itu DM ke Instagram saya. Dia curhat terkait dengan pemenuhan BKD yang sebentar lagi itu akan segera dilakukan pelaporan. Kita ketahui bahwa sebentar lagi itu kita akan segera melakukan pelaporan ya. Jadi dia sudah yang bersangkutan itu sudah sepertinya mengantisipasi ketika waktunya pelaporan, dia khawatir bahwa kewajiban khususnya itu tidak bisa terpenuhi seperti yang disyaratkan di dalam POBKD. Nah, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa saja yang harus dipenuhi di dalam kewajiban khusus, karena saya kira Bapak Ibu sudah tahu di video-video saya yang lain juga sudah saya jelaskan terkait dengan kewajiban khusus yang harus dipenuhi mulai dari jabatan fungsional asisten ahli bahkan sampai yang ke guru besar. Namun yang menjadi fokus utama di dalam video saya ini adalah keterkaitan di mana beliau sudah memprediksi bahwa kemungkinan besar ketika nanti pelaporan BKD yang akan dilaksanakan pada akhir Januari ataupun awal Februari itu, dia khawatir bahwa kewajiban khususnya itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam aturan POBKD itu menjelaskan bahwa kewajiban khusus itu kan berlaku untuk 3 tahun ya. Jadi kalau publikasi kita itu sudah masa berakhir, ya katakanlah nanti berakhir di tahun 2024 gitu. Oleh karena itu awal Januari ya misalnya di Januari 2024. Oleh karena itu kita harus semestinya sudah memiliki minimal kewajiban khusus itu yang publish di tahun 2023. Itu sudah yang paling aman gitu. Tetapi kalau sudah katakanlah ada paper kita yang diharapkan awal Januari itu akan publish 2024, maka itu juga masih aman. Tetapi khawatirnya bahwa karena di beberapa jurnal itu bahkan publishnya kan agak molor atau agak lama gitu ya. Jadi oleh karena itu di sini saya akan memberikan apa saja sebenarnya yang harus dilakukan tatkala misalnya sudah pada kondisi lampu kuning, jurnal tersebut itu adalah belum publish gitu ya. Apa yang semestinya harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya itu gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang? Karena kita sudah tahu ritmenya di dalam pelaporan BKD kita ya, karena kita itu kan terhitung dalam 1 semester. Oleh karena itu, kita semestinya sejak awal itu harus bisa memprediksi bahwa ketika di dalam pelaporan BKD, kewajiban khusus itu, maka biasanya kita space berapa lama sih jurnal tersebut akan publish. Tetapi sebenarnya yang kebanyakan terjadi itu adalah selain kewajiban khususnya yang tidak terpenuhi, juga ada publikasi yang semestinya harus diisi di bidang 2. Karena itu tidak boleh kosong. Itu yang justru yang publikasi yang di bidang 2 ini yang tidak boleh kosong, yang seringkali luput dari perhatian para dosen yang akan melakukan pelaporan BKD. Tetapi ada juga yang justru karena dia terlalu mungkin jemawa dengan kondisi masa berlaku 3 tahun, minimal 3 tahun dari kewajiban khusus tersebut, sehingga dia lupa akan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, triknya begini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ritme di dalam proses mempublikasikan artikel ilmiah.
ya yang akan publish di jurnal-jurnal internasional ataupun nasional ya. Khusus misalnya kalau untuk yang mulai dari lektor kepala sampai ke guru besar, kalau lektor kepala kan minimal yang Sinta 2 tuh. Syukur-syukur tapi Sinta 2 itu kan dia cuma berlakunya 1 tahun. Ataupun yang jurnal internasional. Tetapi kalau jurnal internasional bereputasi, baik itu lektor kepala maupun guru besar, nah itu berlakunya adalah 3 tahun. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh fokus hanya masalah 3 tahun ini. Semestinya persiapan itu dilakukan adalah 1 tahun sebelum masa berakhirnya masa expirednya di dalam 3 tahun tersebut, maka kita semestinya harus sudah bisa mempublikasikan minimal 1 paper internasional bereputasi. Gitu. Oleh karena itu, jalan yang paling memungkinkan saat ini itu adalah mencari, khusus untuk yang lektor kepala ini ya, mencari publikasi yang akan terbit di bulan Januari, yaitu Sinta 2. Gitu. Kalau dia punya publikasi yang sudah submit dan mungkin bahkan proses review ya, proses review, karena review itu juga atau proses revisi lah, proses revisi, karena revisi itu juga terjadi beberapa kali. Saya tidak begitu yakin kalau kemudian Januari itu akan publish kalau revisinya dilakukan sekarang, semacam itu. Karena setelah revisi itu juga akan dicek semuanya sampai kita itu benar-benar akan diberikan yang namanya final checking gitu kan, final checking. Di mana kita akan hanya bisa mengeceknya, kemudian kalau ada kesalahan kita mengeditnya di bagian PDF ya, macam itu. Kita tidak bisa mengeditnya di yang lain gitu. Jadi kita langsung mengeditnya di situ, memperbaikinya di situ. Saya tidak yakin kemudian pada bulan Januari itu akan terbit. Oleh karena itu, jalan satu-satunya khusus untuk yang lektor kepala yang mau memenuhi kewajiban khususnya untuk 1 tahun ini dan bisa juga dipakai di dalam bidang 2, maka mencari publikasi yang akan terbit di bulan Januari ya, ataupun Januari itu karena untuk yang universitas negeri ya, kebanyakan mereka pelaporannya Januari, akhir Januari. Tetapi kalau yang universitas swasta itu adalah pelaporannya itu adalah akhir Februari. Oleh karena itu yang maksimal itu adalah di Februari untuk yang swasta, kampus swasta. Sedangkan yang negeri itu adalah di bulan Januari. Nah itu jalan satu-satunya yang paling memungkinkan. Jangan dulu memikirkan yang jurnal internasional yang berlaku 3 tahun ini. Nanti setelah itu sudah lolos di kewajiban khusus ini, pada periode ini, baru Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira publikasi di mana yang bisa mempublikasikan paper-paper saudara di jurnal internasional bereputasi. Ya udah minimal Q4 aja gitu. Yang penting kan nilai SJR-nya di atas 0,1 gitu. Itu kan sudah termasuk di dalam jurnal internasional bereputasi dan masuk di database Scopus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kemarin yang saya sarankan begitu kepada yang bersangkutan. Jadi saat ini saya juga membantunya untuk melihatkan papernya yang disiap untuk disubmit gitu. Jadi saya melihatkan data-datanya, kemudian kira-kira ini cocok dipublish di jurnal seperti apa gitu. Oh iya ya, bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau sharing terkait dengan kira-kira punya artikel kemudian mau dipublikasikan di mana, Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya. Nanti saya akan memberikan masukan-masukan di situ ya. Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi jangan dulu memikirkan yang namanya jurnal internasional yang akan publish di tiap 3 tahun sekali itu, yang masa berlakunya selama 3 tahun. Pikirkan dulu publikasi yang akan publish di bulan Januari, yaitu kejarnya yang Sinta 2 ya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berbeda lagi kalau yang profesor. Kalau yang profesor kan tidak berlaku yang Sinta-Sintaan, semuanya adalah harus yang jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Nah, oke. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan publikasinya. Semoga segera publish dan bisa memenuhi kewajiban khusus pada laporan LKD BKD-nya sehingga bisa TPP-nya bisa cair. Sekali lagi saya ulangi bahwa bagi teman-teman yang mau minta saran, kira-kira punya artikel ilmiah dan dimintakan untuk dianalisiskan kira-kira kalau data semacam ini bisa publish di jurnal nasional atau internasional, bisa DM ke Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.